Pemirsa, pinjaman online atau pinjol menjadi cara kilat mendapatkan uang di era yang serba digital saat ini. Padahal ada bahaya yang mengintai di baliknya, terutama pinjol ilegal. Meski OJK sudah memblokir ribuan pinjol ilegal, namun terus bermunculan layanan-layanan baru. Lalu mengapa masyarakat menjadi ketergantungan dengan pinjol dan apa yang sudah dilakukan pemerintah? Berikut liputan jurnalis Metro TV, Reida Pulpi. Itu pertama kali saya coba-coba, lama-lama kayak jadi ketergantungan. Pinjaman online atau pinjol kerap dianggap sebagai jalan cepat untuk mendapatkan uang. Hanya bermodalkan telepon genggam dan KTP, dalam hitungan menit uang bisa masuk dalam rekening. Padahal ada bahaya yang mengintai di balik pinjol. Apa saja dan mengapa masyarakat sulit untuk keluar dari genggaman pinjol? Ikuti penelusuran kami. Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 31 Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan OJK telah memblokir 915 entitas keuangan ilegal, terdiri dari 19 investasi bodong dan 896 pinjaman online atau pinjol ilegal. Sementara OJK juga telah menerima 7.194 aduan terkait pinjol ilegal dan 366 pengaduan investasi ilegal. OJK juga telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti untuk menangani kasus pinjol ilegal yang kian merebak. Amanah Undang-Undang P2SK sudah menegaskan kewenangan OJK untuk menindak setiap, tidak hanya pinjol, tapi setiap penyelenggaraan dari layanan jasa keuangan yang ilegal. Itu masuk kategori pidana. Nah, kami sudah memiliki Satgas Pasti yang tidak hanya OJK sendiri, bekerja sama dengan seluruh APH, aparat penegak hukum, memastikan terus memberantas kehadiran dari penyelenggara layanan jasa keuangan yang ilegal ini ke depan. Sementara berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2023, pengguna layanan pinjol sebanyak 2,7 juta orang atau 1,5% dari total pengguna internet di Indonesia. Sementara pada tahun 2024, pengguna pinjol meningkat menjadi 5,4% pengguna internet atau 8,86 juta orang. Tim Metro TV bertemu salah satu pengguna pinjol, Rian. Kami ingin mengetahui mengapa pengguna pinjol cenderung ketagihan meminjam uang secara daring. Bahkan Rian mengaku sempat kesulitan mencari pekerjaan karena nominal pinjol yang menggunung. Kalau untuk awalnya tuh pertama kali tahun 2018. Jadi itu pertama kali saya pakai itu tuh karena penasaran sih, karena kan kebetulan ada kebutuhan zaman kuliah ya. Jadi saya gunakan itu pertama kali saya coba-coba, lama-lama kayak jadi tergantungan istilahnya. Jadi kayak sekali pemakaian, terus ada kebutuhan lain jadi makai lagi, jadi terus berulang seperti itu. Itu sampai kapan? Kalau untuk kuliah itu sampai lulus, sampai semester 9 pas itu saya kuliah. Kemudian saya gunakan ya untuk kebutuhan kuliah, skripsi, dan juga beberapa hal yang lain seperti itu. Terus akhirnya 2021 itu saya emang ada terkendala pas itu kan COVID. Jadi saya gunakan tersebut untuk pengobatan orang tua saya, seperti itu. Jadi beberapa pinjol saya gunakan di luar batas kemampuan saya. Jadi saat itu di 2021 saya bahkan bisa sampai pinjam di 10 dari aplikasi pinjaman online. Berapa total? Totalnya itu kisaran 30 juta total. 30 juta dalam sekali meminjam? Iya. Padahal pendapatan waktu itu? Pendapatan waktu itu malah 4 juta per bulan. Terus kemudian setelah penggunaan yang berlebihan itu saya merasa tidak mampu membayar malah seperti itu. Jadi ada satu momen di mana jadinya ngestak. Mulai ada beberapa penagihan lah istilahnya dari handphone ataupun kontak-kontak orang terdekat atau bahkan sampai ke kantor. Berarti 1 bulan harus membayar berapa untuk pinjol? 1 bulan itu harus bayar kisaran 10 jutaan. Pas dulu saya hitung seperti itu. Padahal gaji hanya 4 juta? Iya. Kemudian untuk menutupinya bagaimana? Untuk menutupinya ya saya pinjam di tempat lain jatuhnya. Jadi pinjol ini hanya untuk pengobatan orang tua atau ada untuk yang lainnya juga? Saya sempat coba iseng-iseng untuk dari dana pinjol itu saya gunakan untuk judi online seperti itu. Jadi saya iseng-iseng buat istilahnya deposit
dari duit pinjol tersebut ke dana judi online saya, seperti itu. Untuk saya mainkan, ya jadinya lama-lama malah kebiasaan. Soal BI checking sih, saat ini sih BI checkingnya udah agak kotor mungkin ya bisa dibilang ya, karena kan beberapa ada yang call 5, seperti itu sih, tapi sekarang udah agak berkurang. Oh, sempat di call 5 juga? Sempat di call 5. Nah, itu membuat sulit untuk mencari pekerjaan atau tidak sulit? Sempat sulit, jadi di kantor sebelumnya kan, kantor saya perbankan dulu sebelumnya, jadi benar-benar aspek BI checking itu jadi aspek yang penting untuk terkait dengan karakter, seperti itu. Oke. Jadi sempat mengancam karir saya juga. Dari tahun 2017 sampai 31 Mei 2024, lebih dari 9.000 entitas keuangan ilegal diblokir oleh OJK, di mana 1.366 diantaranya merupakan investasi ilegal, 8.271 pinjol ilegal, dan 251 pegadaian ilegal. Padahal OJK hanya memiliki 100 pinjol yang legal. Itu berarti hanya kurang dari 1% dari total pinjol ilegal yang sudah diblokir. Nah, masyarakat ini semakin ketagihan menggunakan pinjol, dan sebenarnya ada bahaya yang mengintai di baliknya. Apa saja? Ini dia bahaya-bahaya apabila Anda ketagihan menggunakan pinjol. Lalu bagaimana membedakan antara pinjol legal dan pinjol ilegal? Perlu menjadi perhatian. Pinjol ilegal, pemirsa, biasanya ini menawarkan transaksi yang cepat, mudah, dan kilat. Kemudian denda dan suku bunganya biasanya tinggi. Kemudian penarikan dari debt collector yang tidak menggunakan etika, serta banyak informasi pribadi yang diminta. Padahal dari OJK hanya mengizinkan 3 informasi pribadi yang diminta saat Anda menggunakan pinjaman online, yaitu kamera, kemudian lokasi, dan juga mikrofon. Sementara untuk kontak di handphone ini tidak diperbolehkan untuk diakses. Lalu mengapa pinjol ilegal ini semakin banyak dan makin sulit diberantas, bahkan seolah hilang timbul? Yang pertama memang kemajuan teknologi saat ini kan membuat segala sesuatu mudah dibikin ya, terutama mengenai penawaran investasi ilegal maupun pinjol ilegal. Jadi sekarang lebih mudah membuat dan lebih mudah membuat akses kepada masyarakat. Salah satu yang paling utama adalah mereka melakukan penawaran melalui komunikasi pribadi ya. Yang kedua memang kita akui tingkat literasi keuangan kita dan literasi digital kita memang belum optimal ya Mbak. Jadi karena apa? Karena dengan itu orang menjadi mudah tertipu. Yang terakhir memang kita akui bahwa link, aplikasi atau apapun itu sekarang masih banyak yang menggunakan server di luar negeri, Mbak. Maraknya pinjaman online ilegal menuntut masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih layanan, sebab modus yang digunakan untuk menarik pengguna sangat menggiurkan. Salah satunya proses yang instan. Nah, ini pinjol ilegal ini sering sekali menjanjikan proses pengajuan yang kilat, instan. Semua hal dipermudah di depan. Kenapa? Menarik bagi orang-orang yang lagi kepepet. Tapi hati-hati Mbak, sesuatu yang terlihat sangat gampang di depan menimbulkan kesulitan di belakang hari. Prosedur mereka acap kali tidak sesuai kaidah, minim CDD KYC sehingga prosesnya terlihat lebih cepat, tapi menjebak. Pinjol ilegal itu seringkali menggunakan iklan yang menyesatkan untuk menarik pengguna, seperti menjanjikan hadiah atau bonus yang berlebihan dan nggak make sense. Pinjol ilegal itu juga nggak segan menyalahgunakan data pribadi pengguna yang diperoleh secara ilegal untuk menagih hutang dengan cara-cara yang tidak wajar. Kebutuhan sih Mbak. Dan itu syaratnya juga gampang sih. Cukup KTP aja udah bisa dapat pinjaman. Habis itu ketagihan nggak, Mas? Awalnya sih cuma nyoba doang, nggak terusnya ketagihan sih. Nggak pernah. Kenapa? Takut nggak bisa bayar, dan efeknya kemana-mana nantinya. Tapi tertarik nggak? Tertarik. Kenapa tertarik? Pertama, persyaratannya gampang, ringan ya. Cuman modal KTP. Siapa sih nggak mau? Tertarik sih, tertarik. Kenapa? Prosesnya nggak ribet, kayak takut ketagihan. Nggak pernah. Kenapa, Mas? Emang nggak tertarik? Enggak, takut ketagihan. Masalahnya yang udah ibaratnya kayak gampang banget gitu. Giliran bayar kadang agak susah.
Meski pemerintah sudah memberikan informasi terkait mana pinjol yang legal dan ilegal, namun banyak masyarakat yang masih abai dan akhirnya terjebak dalam lingkaran ini. Tentu pemerintah perlu bertindak tegas dan cepat untuk memberantas pinjol ilegal dan masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan pinjaman. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.